dengan oli 1000 ml. Di sini ada kopling yang sudah diganti. Kemudian untuk kenyamanan koplingnya ini keras sekali, bikin capek tangan, tidak soft gitu, berat. Nah, handlingnya sudah agak bengkok. Di sini ada pengaruh di sini sehingga tangan tidak bisa memiliki titik tarik yang lebih ringan. Rumus fisika hukum beban jungkit, makin ke sini makin ringan seharusnya. Tapi karena ini ada pentil yang seperti ini, jadi dia tangan harus di sebelah sini sehingga beban tariknya berbeda. Satu. Yang kedua, kabel. Kabel pada motor tipe Satria FU ini kalau tidak menggunakan original itu akan sangat berbeda. Karena apa? Di sini ada tikungannya. Nah, tikungan ini pada kabel yang tidak proporsi dengan rumahannya itu akan lebih berat rasanya ditarikan. Kemudian titik tariknya ini jatuhnya dia ke bawah. Perhatikan. Nah, ini mempengaruhi ke daya tariknya sendiri. Harusnya dia lurus ke sini sehingga tarikan tangan ini. Nah, si tangan itu menarik lurus dengan poros tangannya sendiri. Logika tarik begini. Ketika ini malah ke bawah, justru tangan akan mengalami kesulitan. Nah, perhatikan dia turun ke bawah, ya. Kenapa? Karena ini handle sudah turun. Mungkin pernah crash, mengalami kecelakaan, sehingga ini mengalami titik bengkok. Nah, ini nanti diluruskan lagi atau ganti yang baru. Jadi center dengan ini. Kalaupun tidak posisi segini, bisa turun, tapi tarikannya ke sini. Maka di tangan akan lebih nyaman seperti ini. Nariknya ke atas, set gitu. Kalau dari posisi pengendara, perhatikan di sini. Otomatis dia enaknya ke sini, ya kan? Nah, ini malah ke bawah. Sehingga tulang tangan kita itu kayak neken. Sementara kekuatan tangan itu ada di sini. Di pergelangan genggamnya, bukan di sini. Nah, pada handle ini, tangan harus bekerja 2 kali. 1, otot-otot di bagian punggung tangan menarik. Sementara di ujung pergelangan jari-jari ini harus menekan ke bawah. Kalau ditekan ke atas keras, maka dia akan berusaha untuk mengimbangi. Sehingga tangan akan merasakan beban yang lebih tinggi dibanding dengan posisi handling yang masih normal. Kalau ini ingin balik kembali, handling koplingnya nyaman, ini diganti yang normal atau ini dibenerin. Kabelnya ini wajib ganti, pakai yang original. Kalau Anda pakai yang imitasi percuma, karena beban tariknya akan sama saja. Kabel kopling Suzuki FU itu khusus. Pengalaman saya puluhan kali menangani kasus kopling keras, itu masalahnya di kabel. Kabelnya tidak original, itu pasti berat. Rumahnya original tapi dalemannya sudah diganti karena putus, itu juga berat karena beda dimensi dan ukurannya. Maka bisa dikatakan pada kasus kopling ini cukup belikan kabel koplingnya saja, yang satu set rumahan dan kabelnya, yang PNP di sini dan yang original. Catatan, kalau pakai KW, saya belum menemukan KW yang sebagus orinya. Ini bikin beban beda. Kenapa? Ini talinya tali gantian, ukurannya lebih besar sehingga di sini terlalu berat dan seret. Kemudian di sini rumahan tali koplingnya sudah mengalami titik karat. Nah, di sini terjadi pengerutan. Maka motor ini ditarik koplingnya itu tetap ada spasi, ada jeda karena efek rumahannya yang sudah tidak presisi. Ini di sini ada pengerutan, pengerutan apa namanya? Itu untuk masalah kopling. Saya tidak akan berpikir terlalu jauh. Namun apabila teman-teman pengendara FU sudah ganti kopling yang original tapi masih keras, kadang-kadang kopling masih tetap jalan. Masalahnya ada di plat koplingnya, plat besinya, bukan kain closnya atau kain koplingnya ya. Plat koplingnya mengalami titik ada kebengkokan sedikit. Itu juga pengaruh. Di kopling jadi keras, sudah di kopling dalam motor masih tetap jalan. Ya, kalau sudah begitu masih tetap begitu, ini baru original pula dipasang masih keras dan kemudian masih suka jalan terus padahal udah di kopling. Atau enggak pre total, itu plat koplingnya yang bermasalah, bukan kain closnya. Kalau selip bisa jadi kain closnya. Nah, pada plat kopling yang mengalami ada titik yang nggak datar, itu akan membuat pada putaran tinggi kopling selip karena ada tegangan yang tidak balan pada plat koplingnya. Oke, dan ini informasi motor datang ke sini sudah ganti kampas kopling karena tenaganya loyo. Ya, sudah diganti dengan yang baru, tapi masih sama saja tidak ada beda. Nah, buat teman-teman pengendara FU yang masih awam tentang permesinan, hati-hati teman-teman masuk ke bengkel dengan keluhan motor kalian loyo. Vonis umum adalah kampas kopling. Bisa jadi kampas kopling Anda tidak bermasalah, tapi justru masalahnya ada di engine atau low performanya mengalami penurunan. Efek dari karburator yang settingnya tidak tepat, kemudian masalah sim tapetnya atau batas klep dengan pelatuknya itu sudah mengalami titik yang tidak sesuai. Motor ini memang cukup sempurna, saya katakan jika dalam kondisi masih oke ya, performanya, larinya dan lain sebagainya itu. Nah, motor jenis ini kalau sembarangan orang pegang bisa malah tambah rusak. Kenapa? Motor ini motor yang unik. Jadi kalau mekanik yang tidak berpengalaman di bidang Satria FU kemudian menangani motor bukannya bagus, tapi malah rasanya jadi nggak enak. Nah, saya tidak bicara seperti seorang yang berpikir polanya basic atau standar aja. Kalau cuma bicara motor itu hidup, bicara motor ini jalan, itu nggak perlu lu sekolah tinggi, nggak perlu lu belajar jauh-jauh, itu hal yang gampang. Tetapi motor itu punya rasa, ya. Setiap motor itu punya cita rasa sendiri. Nah, bagi teman-teman, carilah mekanik yang mengerti tentang cita rasa. Dalam arti begini, FU rasanya kayak gimana, Supra 125 rasanya kayak gimana gitu. Bukan sekedar halus, bukan sekedar bunyi bisa dipakai. Itu basic namanya. Tapi mekanik-mekanik yang paham, oh kalau Supra 125 testnya seperti ini, ya kan, rasanya seperti ini, dia paham betul gitu loh. Jadi jangan dipukul rata. Motor FU disamakan sama Matic, nggak bisa. Beda banget. Dari segalanya beda. Spek, performa, cita rasa apalagi. 125 Supra X disamain sama FU, nggak bisa. Beda. Kalau bicara masalah halus, bicara masalah nyaman, mungkin ada sedikit-sedikit hampir kesamaan, tapi rasa itu sangat berbeda. Seperti para pengguna RX, pengguna Fiction, pengguna FU, pengguna 125, pengguna Matic, itu punya cita rasa sendiri-sendiri. Nah, di sini patokan sebagai seorang mekanik itu adalah mengikuti, memahami dan mengerti dasarnya. FU itu gimana sih? Kayak gitu. Kalau bicara mesin ini motor sih oke aja, nggak ada masalah.